Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Divariwana. Saya dari jurusan Tadris IPS kelas 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh teori Piaget dalam pembelajaran. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget merujuk pada bagaimana orang tumbuh, menyesuaikan diri, dan berubah sepanjang perjalanan hidupnya melalui perkembangan fisik, perkembangan kepribadian, perkembangan sosioemosi, perkembangan kognisi atau pemikiran, dan perkembangan bahasa. Istilah kognitif berasal dari kata cognition, artinya kesamaan, yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, kognitif atau kognisi ialah perolehan atau penataan dan analisis teori. Perkembangan kognitif Piaget, teori kognitif menjadi populer sebagai salah satu domain atau ranah psikologi manusia. Ranah psikologi yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, dan kesengajaan. Ranah kejiwaan berpusat pada otak dan juga berhubungan dengan konasi atau kehendak dan afeksi atau perasaan yang bertalitan dengan ranah rasa. Teori perkembangan kognitif Piaget menjelaskan bagaimana cara anak dapat beradaptasi dengan mengimplementasikan dengan objek serta kejadian di sekitarnya. Bagaimana cara anak mempelajari ciri dan fungsi dari objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman, serta bagaimana cara mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan peristiwa-peristiwa dan untuk membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut. Piaget menyatakan belajar akan berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Pemahaman tersebut sangat penting untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik melakukan eksperimen bersama kelompok teman-temannya dan dibantu oleh pernyataan utilita dari pendidik-pendidik. Memainkan peran penting dalam proses tersebut dengan memberikan rangsangan kepada peserta didik dengan tujuan dalam pembelajaran terjadi interaksi dengan lingkungannya secara aktif dan mencari serta menentukan berbagai hal dari lingkungan. Piaget lebih menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif. Ia meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 sampai 1980. Berbeda dengan para ahli-ahli psikologi sebelumnya, ia menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya juga bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Piaget mengemukakan penjelasan struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep dunia di sekitar mereka. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensomotor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensorimotor ini, dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat diasimilasikan ke skemata itu yang dapat direspon oleh si anak, dan karenanya kejadian itu akan menemukan batasan pengalaman anak. Tetapi melalui pengalaman skemata awal ini dimodifikasi. Setiap pengalaman mengandung elemen unik yang harus diadaptasi oleh struktur kognitif anak.
Interiorisasi menghasilkan perkembangan operasi yang membebaskan anak dari kebutuhan untuk berhadapan langsung dengan lingkungan, karena dalam hal ini anak sudah mampu melakukan manipulasi simbolis. Perkembangan operasi atau tindakan yang diinteriosasikan memberikan anak cara yang kompleks untuk menangani lingkungan, dan oleh karenanya anak mampu melakukan tindakan intelektual yang lebih kompleks. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila banyak kata-kata saya yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.